Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Belajarlah lebih peka lagi. Tawa ketiga pria yang selalu bercanda tanpa tahu suasana itu membuat Lano, Ara dan Bara menggeleng kepala. Bara mendekati Lano, menepuk pundak pria itu 2 kali. Ara tidak bohong, Bara berkata sebelum akhirnya pria itu pergi ke arah pintu utama. Ayo, Im, Al, Gal, kita pulang. Bara berucap santai. Mau pulang kemana, Bar? Bukannya biasanya kita tidur di sini, tanya Galih. Mereka memang memiliki kamar tersendiri di rumah Ara dan Lano. Tiba aku rindu base camp lama kita malam ini. Bara sangat mengerti bahwa Ara dan Lano butuh waktu berdua. Anggukan kepala Lano membuat Galih, Baim dan Alex akhirnya mengikuti langkah Bara. Terlalu peka membuat pria seperti Bara memang selalu membuatnya istimewa dari teman Ara lainnya. Meskipun umur Bara lebih muda dari Lano, tapi sepertinya tingkat kedewasaan Bara lebih berkali-kali lipat dari si tuan muda. Ayo tidur, aku sudah tidak berselera makan. Ara bangkit dari sofa, berjalan pelan menuju kamarnya di lantai atas. Ara tunggu, Lano tepat di belakang punggung Ara. Apa benar yang kamu katakan? Kamu hanya kasihan, tidak ada perasaan lain, yakin tidak salah? Berbagai pertanyaan Lano akhirnya membuat Ara jengah juga. Tidak bisakah Lano percaya padanya? Berhenti di tangga ke-10. Ara membalikkan badan menghadap Lano. Menghembuskan napas sebelum akhirnya wanita itu memberikan kecupan lembut ke seluruh wajah pria yang masih ragu padanya. Apa kakak ingin aku gendong? Aku bawa ke kamar lalu aku baringkan, supaya kakak percaya bahwa cintaku pada kakak belum berubah. Bukannya itu tugas seorang pria? Nah, belajarlah lebih peka lagi. Ara berbalik, melangkah lebih cepat, tidak ingin meladeni kecemburuan Lano yang sebenarnya ia sukai juga. Ara, kamu ingin aku gendong? Mengejar sang istri yang sudah lebih dulu masuk ke dalam kamar. Tunggu, bukannya tadi ia sedang marah, kenapa sekarang malah tidak jadi? Ternyata benar, cinta memang membuat seseorang menjadi lemah. Lano mengejek dirinya sendiri. Terserahlah, yang penting Ara hanya miliknya. Besok ia harus memikirkan cara menyingkirkan si buaya secepatnya, atau perlu ia akan mengirimkan pria itu ke bulan. Tidak ingin berbagi udara di bumi dengan pria yang selalu tebar pesona pada istrinya. Walau tak bisa dipungkiri, Malik memang memiliki pesona luar biasa. Beginilah Zahra memulai aktivitas sehari-hari. Semua ia lakukan sendiri, makan, minum dan tidur sendiri. Hidup merantau jauh dari sanak saudara yang jauh di kampung halaman. Menginjakkan kaki di kota yang sekarang ia tinggali pertama kali saat memulai duduk di bangku kuliah hingga ia mendapatkan pekerjaan yang layak di perusahaan besar. Ya ampun, di mana sepatuku? Perempuan cantik itu bermonolog sendiri setiap kali berurusan dengan semua benda di apartemennya. Meski terkesan anggun dan lembut di kantor, siapa sangka bahwa wanita cantik itu sangat malas jika berurusan dengan pekerjaan rumah tangga.
Hobinya tak lain, menghabiskan gajinya untuk perawatan tubuh demi menunjang penampilan. Perfect, pujinya pada diri sendiri. Berjalan cepat, tapi tetap dengan gaya anggun, Zahra melewati para penghuni apartemen yang sama dengannya. Dia lagi, gerutu Zahra dalam hati. Namun rasa tidak sukanya tak ingin ia perlihatkan pada sosok yang sering ia jumpai berada di sekitar tempat tinggalnya. Siapa sangka Malik Abraham ternyata adalah tetangganya. Pria bule itu memilih apartemen biasa untuk ia tinggali. Namun sepertinya pesona memukau Malik tak membuat Zahra menaruh harapan pada pria yang masih berstatus bujangan di usia 34 tahun. Pagi, Pak Malik. Zahra menyapa ramah. Biasanya ia akan pura-pura tidak tahu. Tapi karena sekarang mereka berada di dalam satu lift, mau tak mau Zahra menampakkan deretan gigi putihnya. Pagi, sahut Malik singkat. Bukankah Zahra penyuka pria tampan dan mapan? Jawabannya tentu saja, iya. Akan tetapi ia lebih suka wajah pria Asia ketimbang Eropa. Yang jelas menurut Zahra pria lokal lebih enak dipandang. Seperti ada manisnya begitu. Contohnya Tuan Lano yang makin dipandang semakin berseri-seri. Ah, sayang sudah ada pemiliknya, kenang Zahra. Dan disinilah Zahra berada. Di kantor tempat ia menghasilkan pundi uang untuk biaya hidup dan gaya hidup. Zahra, Ara menggebrak meja kerja si sekretaris. Langsung terkesiap Zahra akan sapaan terlalu sopan santun dari Ara. Andai saja bukan istri bos besar, sudah Zahra kagetkan balik si Arabella. Namun begitulah hidup, wajib menunduk jika jabatan orang itu jauh di atas. Anda mengagetkan saya, Nona, hahaha. Selamat pagi, Nona Jody yang selalu cantik bagai kuntum bunga di pagi hari, puji Zahra. Tersenyum manis meski terkesan berlebihan. Sok manis, jangan lupa tiap hari Minggu ke rumah bantu kita bersih lagi. Ara melewati Zahra begitu saja setelah memberi perintah yang membuat dada Zahra meradang. Dengan senang hati, Nona Jody menunduk saat pasangan kasmaran melewatinya dengan mesra. Lano dan Ara hanya menunjukkan kemesraan pada Zahra saja. Bisa dibilang hanya area sekitar ruangan Lano mereka bisa bermanis manja ria. Zahra pun kembali berkutat dengan pekerjaannya setiap hari, begitu juga karyawan lainnya. Tak terkecuali Ara dan Lano. Ratusan lembar kertas undangan sudah tercetak dengan indah. 2 minggu lagi pesta besar kalangan berduit akan diadakan di hotel berbintang 5 milik keluarga mertua Arabella. Hari jadi perusahaan dan warta ke-60 akan dirayakan dengan mewah. Mendatangkan tamu yang bisa dipastikan dari kalangan atas. Namun para karyawan juga diundang untuk meramaikan acara tersebut. Sebagai bentuk rasa syukur karena mereka sudah menggantungkan hidup dan waktu mereka untuk kemajuan perusahaan. Reaksi berbeda terlihat jelas dari wajah pria dan wanita yang setiap malam sibuk mencetak generasi penerus keluarga konglomerat. Saatnya ia memperkenalkan sang istri ke seluruh penjuru dunia, pikir laki tampan nan menggoda iman di Lano. Sedangkan si istri malah berpikir ingin membuat alasan supaya tetap memantau acara besar dan mewah itu dari kejauhan.
Tingkat kepercayaan diri Ara berkurang drastis jika berurusan dengan para keluarga konglomerat. Ara, setelah ini kita akan mencari pakaian yang cocok untuk kita kenakan di hari jadi perusahaan. Lano nampak antusias. Ia juga sangat malas berada di kerumunan. Dulu, biasanya jika ada acara seperti ini, Lano akan duduk tenang sembari menghabiskan makanan dan minuman di kursi dan meja yang sudah disiapkan. Namun kali ini, ia ingin membuat semua orang di kantor ini mengenal siapa sebenarnya sosok wanita yang selalu membuat sudut bibirnya terangkat setiap hari. Ara tak menjawab pertanyaan yang diutarakan Lano. Ia sedang melamun membayangkan pesta meriah yang mungkin akan menjadikannya pusat perhatian selama jelang acara. Bayangan akan berada di samping Lano dengan penampilan bak Tuan Putri memenuhi otak Ara. Berapa lama ia harus berperan sebagai Tuan Putri? Apa yang akan ia lakukan jika para tamu membicarakan tentang asal-usul keluarganya? Meski terkesan berlebihan, Ara benar-benar takut jika kisah hidupnya dikatakan seperti Cinderella. Bukan munafik, tapi inilah Ara. Sejak dulu dia menolak keras perjodohan dengan si tuan muda, sedikit banyak karena tidak ingin menjadi pusat perhatian. Hidup di bawah tekanan harus ini itu demi menjaga nama baik, dan berusaha menjadi sempurna, supaya layak berada di samping sang pewaris sama sekali bukan impian Arabella. Ara, kamu kenapa? Lano menepuk pelan kedua pipi wanita yang masih tenggelam dalam kecemasan yang tentu saja tidak Lano mengerti. Ah, iya, ada apa? Ara malah balik bertanya. Kenapa kamu diam? Aku tanya tentang pesta ini. Ara, acara ini sepenuhnya milik Dedi. Tapi bukankah kita wajib berpartisipasi? Ya, kakak tentu saja harus hadir dan merayakan kebahagiaan itu. Bukan cuma aku tapi kita, Ara. Ini pertama kalinya kita menghadiri acara besar sebagai pasangan suami, istri sesungguhnya. Apa aku tidak bisa hadir sebagai salah satu karyawan biasa saja? Apa maksudmu, Ara? Lano mengerutkan dahi. Sudahlah, kita bahas masalah ini lain kali. Aku butuh sesuatu yang akan membuatku sedikit tenang. Sesuatu, apa itu, Ara? Makanan pedas akan cocok untuk suasana hatiku saat ini. Aku ingin keluar sebentar. Apa kakak mau ikut? Sebentar lagi waktu makan siang. Tidak apa. Apa kalau kita majukan waktunya? Tentu saja jika itu maumu. Ayo, Lano menggandeng tangan kecil milik sang istri. Satu hal yang Lano sadari saat ini, Ara bukan wanita biasa. Di tempat ini dia terlihat lebih menawan berkali-kali lipat. Senyum Ara begitu indah ketika dia sedang menikmati hidup merakyatnya. Dek, nyanyikan untuk kakak lagu yang membuat kakak semangat ya, titah Ara pada dua bocah pengamen, yang sedang mangkal di warung bakso pinggir jalan yang sedang Ara dan Lano datangi. Meski sempat ada rasa jijik saat menginjakkan kakinya di warung kecil berkursi kayu itu, tapi Lano berusaha tidak menampakkan ekspresi tidak sukanya pada tempat itu pada Ara. Melipat kedua tangannya di depan dada, Lano lagi harus disuguhi pemandangan tak biasa dari wanita yang baru beberapa bulan menjadi istrinya. Suara merdu dua bocah berbaju kumal itu sukses membuat Ara tersenyum lebar. Makanan berkuah yang sudah tercampur puluhan cabai rawit itu pun seakan melupakan beban Ara sebentar.
Sesekali hampir mengeluarkan air dari sudut matanya karena rasa pedas yang menjalar hebat di mulutnya. Namun Ara tetap pantang menyisakan makanan kesukaannya itu. Ini, Dek, tetap semangat dan jangan pantang menyerah, ujar Ara pada dua bocah yang baru saja menghiburnya. 3 lembar pecahan 100.000 ia hadiahkan pada bocah yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah dasar. Makasih, Kak, dua bocah pengamen menjawab kompak lalu beranjak ke tempat lain. Mencari recehan demi sesuap nasi untuk bertahan hidup di kerasnya ibu kota. Apa ini sesuatu yang membuat kamu tenang, Ara? Ya. Setidaknya aku akan selalu bersyukur saat melihat kehidupan anak-anak tadi. Mereka tak lebih beruntung dari kita dalam hal materi, tapi semangat mereka melebihi orang dewasa sepertiku. Ara berujar dengan tulus. Apa aku boleh menciummu di sini? Tanya Lano setengah berbisik di telinga Ara. Kakak sudah gila, terkejut Ara. Habisnya, kamu selalu membuat jantung suamimu berdetak hebat dan itu membuatku tidak tahan. Lano tersenyum tipis. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Apa? Kakak harus mencoba makanan ini. Aku mohon jangan yang ini, Ara. Dan, mau tak mau si tuan muda memakan makanan olahan daging tersebut. Meski terselip berbagai drama mual di awal. Tapi lambat laun rasa itu menghilang seiring tawa si pemilik hati dan raga. Bersambung.